Assalamualaikum Bu Stalinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Adatika? Baik Bu, seperti yang sudah kita ketahui bersama Bu, untuk beberapa minggu ke depan ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi atau supervisi pembelajaran ya Bu. Kebetulan saya sebagai observernya. Namun sebelum kita melaksanakan kegiatan observasi di kelas, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi atau percakapan observasi. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang Ibu siapkan untuk memberikan pembelajaran di kelas. Nah, jadi di sini kita sama-sama mengetahui hal-hal apa saja yang sudah Ibu siapkan untuk observasi nanti ya. Nah, kemudian juga di sini saya ada beberapa hal yang ingin saya ajukan ya Bu, berkaitan dengan observasi di kelas nanti. Untuk pertama saya ingin menanyakan mata pelajarannya IPA ya Bu berarti ya? Iya betul. Mata pelajarannya IPA. Mata pelajaran IPA untuk hari tanggalnya? Kemarin tuh sudah kita sepakati bersama kalau tidak salah tanggal 12 Oktober 2023 hari Kamis ya, Kamis ya, di kelas 7A untuk jam pelajarannya 3 JP, 3 jam pelajaran. Oke, di kelas 7A, 7A jam ke 7.89. Materinya apa Bu? Untuk materinya di sini adalah materi tentang kalor. Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya Bu seperti apa? Di sini yang pertama melalui kegiatan pengamatan dan presentasi tentang perpindahan kalor, peserta didik dapat menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, kemudian bisa menjelaskan secara konveksi dan secara radiasi. Kemudian melalui kegiatan pengamatan dan presentasi tentang perpindahan kalor, peserta didik dapat mengklasifikasikan peristiwa perpindahan kalor yang ada di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada dua tujuan ya? Betul. Kalor. Kemudian untuk area pengembangannya yang dicapai dari aspek mungkin sikap, pengetahuan atau keterampilannya? Saya ingin secara terpadu di sini. Kemudian di sini pengembangannya disesuaikan dengan ruang lingkup pembelajaran sesuai kurikulum. Karena di sini kita masih implementasi kurikulum Merdeka Mandiri Belajar, walaupun kita menggunakan tilas atau kurikulum 13, tapi di sini saya ingin melakukannya secara terpadu, dikombin, diferensiasi dengan PSE. Di sini jadi area pengembangannya menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar dan kebutuhan belajar, juga menyesuaikan produknya tadi. Jadi di sini ada diferensiasi dan PSE-nya juga. Berarti fokus kepada area terpadu pengetahuan, keterampilan dan sikap karena masih K13. Baik. Kemudian untuk strategi yang ingin dicapainya apa Bu? Barangkali dari metodenya atau metode pembelajarannya? Untuk strateginya di sini pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dalam mata pelajaran, karena saya IPA di sini berarti mata pelajaran IPA. Kemudian di sini untuk PSE-nya saya ingin siswa menguasai keterampilan berelasi, kemudian kesadaran sosial, lalu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, berarti dari segi aspek PSN-nya keterampilan berelasi, kesadaran sosial ya, dan bertanggung jawab ya Bu ya. Kesadaran diri apa sosial Bu? Kesadaran sosial ya. Oke, baik. Dan termasuk kesadaran diri juga Bu, ya, dimulai dari kesadaran diri. Jadi termasuk tampaknya kesadaran diri. Kemudian untuk medianya Bu barangkali ada ingin seperti apa? Untuk media nanti yang disiapkan mungkin di sini
eh, ada pengering rambut atau hair dryer, kemudian ada cetokan, kemudian ada terminal listrik, lalu juga ada bola lampu bohlam, lalu ada gambar perpindahan kalor, ada juga artikel perpindahan kalor, dan ada materi-materi tambahan tentang perpindahan kalor. Saya juga menyiapkan materi presentasi. Kalau untuk kelas 7A ini saya siapkan slide, tapi kalau untuk kelas lainnya saya juga menyiapkan materi bahan ajar yang sudah di print out. Berarti di sini medianya lebih fokus kepada media konkret ya Bu ya. Untuk prakteknya berarti sudah mencakup semua aspek pembelajaran seperti diferensiasi. Oke Bu ya. Baik, kemudian untuk teknik penilaian seperti apa? Untuk teknik penilaian di sini pertama asesmennya secara terpadu. Di sini di awal ada asesmen diagnostik. Jadi saya nanti ketika membagi siswa ke dalam kelompok itu disesuaikan dengan asesmen diagnostik di awal. Kemudian nanti ada asesmen sumatif juga di sini. Ya, lalu ada formatifnya juga. Jadi terpadu. Berarti sudah mencakup semuanya Bu ya, formatif, sumatif. Kemudian untuk kegiatan observasi nanti berarti kita akan bertemu kembali ya Bu ya pada tanggal hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023. Nanti saya ikut juga hadir ya Bu ya dalam kelas untuk melihat dan mengamati proses berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Nah, baik Bu, setelah kita nanti melakukan kegiatan observasi, kegiatan selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan tersebut kita mengenai tentang refleksi dan umpan balik dari hasil pengamatan yang saya telah lakukan ya Bu di kelas, dan juga kegiatan observasi nanti pun akan dihadiri oleh Bapak Aji Santo sebagai pengajar saya. Baik, seperti itu. Nah, Bu Serinda, dari semua percakapan kita hari ini, dari awal sampai akhir, terakhir nih Bu, saya ingin tahu hal apa saja yang sudah Ibu dapatkan atau peroleh dari percakapan kita hari ini? Biasanya ketika merencanakan pembelajaran kan seorang guru itu sendiri ya Bu ya. Nah, dengan adanya sharing seperti ini atau sesi coaching seperti ini, jadi terkadang ada poin-poin yang belum tergali jadi keluar, jadi ada tambahan poin-poin yang bisa ditambahkan dalam perencanaan pembelajaran. Jadi ini sebagai bentuk menggali hal-hal yang kadang terlupakan ketika kita memikirnya sendiri. Tapi ketika dengan sharing seperti ini, dengan sesi coaching seperti ini, kadang hal-hal tersebut jadi muncul sehingga bisa ditambahkan untuk perbaikan pembelajaran. Ya, tapi tentang diri baru ya Bu ya. Baik Bu, berarti nanti kita akan bertemu lagi ya Bu kegiatan observasi nanti. Semoga kegiatannya lancar, sukses, dan hasilnya sesuai harapan kita Bu ya. Amin. Ya, amin. Terima kasih banyak Bu Serinda waktunya. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang pelajaran apa? Sehat semuanya? Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Agnes, Ahmad Bainafi, Amira, Areja. Oke, sebelum kita mulai belajar, pertama-tama seperti biasa, coba kalian siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Modulnya ada pulpen, bukunya disimpan di atas meja. Oke, setelah itu coba kalian buka halaman 56. Termometer peraksaan. Sebelum kita mulai belajar, silakan kalian dilihat dulu termometer
sangat senang. Ada gambar ladang flat, ada gambar sedih, gambar murung, gambar marah, sampai gambar sangat marah. Nah, coba kalian pilih di mana letak perasaan kalian sekarang. Silakan tuliskan di bagian mana letak perasaan kalian. Bagaimana perasaanmu hari ini? Nah, pilihlah tergantung mana perasaan saat ini, lalu jelaskan perasaanmu di pita yang sesuai. Jadi kalau misalnya lagi senang banget, yang bawah pitanya tulis di situ lagi senang banget karena apa? Ya. Boleh ditulis, ibu kasih waktu kalian. Oke, silakan disimpan alat tulisnya. Kita tepuk pramuka terlebih dahulu. Berfungsi pada pakai baju pramuka ya. Tepuk pramuka. Nah, Ajis perasaannya apa? Bilang perasaannya apa hari ini? Kesel. Kenapa kesel? Oh, anak-anaknya nggak bisa diatur. Siapa emang nggak bisa diatur? Terus apa lagi? Ada lagi perasaannya? Senang. Kenapa senangnya? Belajar sama Gusel. Oke. Berarti tetap semangat walaupun lagi kesel ya. Nah, oke. Terima kasih. Kemarin kan kita sudah belajar tentang hawa, tentang suhu. Oke, Ibu Diko sedikit tentang suhu. Suhu derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, di sini yang namanya kalau itu pasti panas. Nah, kalian tahu termos? Termos itu buat apa sih? Buat mempertahankan air panas. Kalau misalnya kalian pernah melihat termos di rumah kalian yang dulu, termosnya yang gede yang suka dibawa ke sawah. Nah, ya itu kalau misalnya kalian bongkar termosnya, jadi itu ada beberapa bagian termos. Si termos itu misalnya ya, ini bagian dalamnya diisi air. Nah, ini bagian dalamnya ini antara bagian dalam dan bagian luar termosnya ini ada ruangan kosong. Boleh kalau ada yang termosnya udah rusak di rumah kalian bongkar aja sekalian. Jadi kalau dibongkar itu di sininya tuh ada sekatnya. Antara bagian dalam dan bagian luar itu ada ruangan lain. Dan kalau misalnya kalian lihat termos itu bagian dalamnya kayak kaca ya. Iya, kalau bagian luarnya itu biasanya dari plastik. Betul. Supaya apa coba kira-kira? Supaya awet, supaya apa coba? Kalau air panas itu kalau kita pegang langsung di pancinya panas nggak tangan? Nah, makanya kalau misalnya kalau misalnya termos itu dari plastik luarnya supaya si air panasnya itu nggak kerasa ke tangan kita. Makanya bagian luarnya plastik, bagian dalamnya mah diperuntukkan untuk menjaga panas. Ada bagian ruangnya di tengah itu untuk apa? Nanti kita akan pelajari. Oke. Sebelum itu, di sini Ibu memiliki beberapa pertanyaan. Siapa tahu ada yang bisa. Ada yang tahu apa itu tadi mawar? Panas. Kalau itu panas. Terus kalau misalnya kalian pernah naker cair, ketika cairnya diangkat, apakah kalian pegang langsung pancinya? Tidak, tapi menggunakan apa? Lap ya. Kenapa sih harus menggunakan lap? Jadi kalau panci itu adalah konduktor atau penghantar panas, kalau lap itu adalah isolator atau benda yang kurang baik menghantarkan panas. Makanya ketika kita mengambil si panci tadi harus pakai isolator. Atau biasanya ada panci yang sisinya itu gagangnya pakai plastik. Nah, kalau dari plastik itu kira-kira panas nggak? Enggak ya? Oke, seperti itu. Selain itu pasti di sekeliling kita juga masih banyak sekali benda-benda yang memanfaatkan perpindahan hawa. Nah, di sini
Ibu membawa 3 buah benda. Oke, kalau cewek-cewek pasti ini sudah tidak asing lagi dengan benda ini. Oke, apa ini? Ini catokan. Selain catokan, ada juga. Nah, ini apa ini? Ini bagian atau keritingan ini. Lalu ada benda yang selanjutnya. Ini apa ini? Hand dryer. Oke, ini adalah hand dryer. Nah, lalu yang terakhir ini ada apa? Ya, lampu ini kalau tanpa dudukan lampu tidak akan bisa menyala. Jadi pegang dulu pintu nyala. Nah, kenapa? Karena ini membutuhkan listrik. Oke. Nah, pertama-tama ibu akan menggunakan catokan terlebih dahulu. Ketika catokan ini ibu nyalakan, colok, dinyalakan. Kemudian lama-lama si lempengan logam ini akan jadi panas. Nah, oke. Kalau misalnya rambut Abi yang agak curly ini lalu ditempel ke catokan, ini bisa jadi lurus. Oke. Pertanyaannya adalah benda ini bisa bekerja dengan baik ketika dinyalakan dan si lempengannya logam ini menjadi panas. Coba lakukan ya. Oke. Nah, ketika menggunakan catokan ini, kira-kira rambutnya harus ditempelkan atau tidak? Ya. Kalau misalnya dari kejauhan, gini, bisa nggak? Enggak. Si bagian lempengan logam yang panasnya itu harus nempel dengan rambut. Kalau tidak nempel dengan rambut bisa digunakan? Tidak. Oke. Nama kalian pun seperti itu. Ini makanya terbuat dari logam. Kenapa? Supaya bisa menghantarkan panas dengan baik. Tidak dari plastik. Tapi Bu, ini kenapa terbuatnya dari plastik? Nah, ini plastik ya. Kalau pakai hair dryer, itu kira-kira harus ditempelkan ke kepala enggak? Enggak ya, dari kejauhan udah bisa dipakai. Coba tangannya sih Pak. Ada anginnya, anginnya dingin panas. Kalau kipas angin, anginnya dingin panas. Dingin, kalau hair dryer panas. Nah, kalau si hair dryer ini berarti dia termasuk ke konduksi bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak melalui perantara perpindahan kalornya. Gak usah jas perantara, gak usah nempel ke rambut, tapi rambut bisa jadi kering. Yang rambutnya udah dikeramas, basah jadi kering. Ada perpindahan kalor tanpa jas perantara, tetapi partikel-partikel zat panasnya ini berpindah. Kalau tadi ini mah partikelnya nggak pindah, logamnya pindah enggak? Enggak. Nah, kalau ini mah anginnya itu berpindah, angin panasnya ya, angin panasnya itu pindah. Ini, terasa? Coba tangannya. Nah, terasa mana? Oke. Kalau konduksi ini, kalau konveksi ini berarti perpindahan kalor atau perpindahan panas disertai zat-zat partikelnya, tapi tanpa melalui zat transitan. Yang ketiga, ini apa? Lampu. Kita nyalakan. Oke, apa yang kalian rasakan ketika melihat lampu? Kalau dideketin terus-terusan gimana, panas nggak? Jangan ditempelin aja, tapi di pinggir-pinggirnya aja udah merasa panas nggak? Rasa panas ya, padahal udah ditempelin ya. Oke, padahal ada anginnya nggak? Enggak. Nah, yang ketiga itu adalah konsep dari radiasi. Perpindahan panas tanpa melalui zat perantara, juga tanpa disertai oleh partikel-partikelnya. Radiasi. Jadi perpindahan kalor itu ada berapa? Ada berapa? 3. Nah, 3 ya. Konduksi, konveksi, dan radiasi.
Oke, kita catat terlebih dahulu. Nggak usah dilihat aja halaman 83. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke. Kegiatan kita hari ini, kalian akan dibentuk menjadi berkelompok. Nanti berkelompok ada yang bertindak sebagai ketua kelompok yang memastikan kalau semua anggota kelompoknya dapat bekerja dengan baik. Oke. Ada 15 gambar dan ini nanti silakan digunting-gunting sama kalian. Setelah digunting-gunting satu-satu, nanti kalian tempel di dalam kertas dan kalian tunjukkan mana yang termasuk ke dalam konduksi, mana yang termasuk ke dalam konveksi, dan mana yang termasuk ke dalam radiasi. Setelah itu, selain kalian menempel gambar ini juga ada pertanyaan yang harus kalian jawab secara berkelompok. Ketika kalian tidak mengetahui jawabannya, silakan didiskusikan dengan kelompok. Kalau misalnya nanti butuh bantuan, bisa menghubungi ibu, tapi tidak rindu. Bu, misalnya ini ada pertanyaan, boleh. Nah, selain kalian di bagian APD, kalian juga di sini kan sudah ada di modul kalian juga di halaman 83. Selain itu, kalian akan ibu berikan juga bahan ajar tambahan. Ini ada pengertian dari perpindahan konduksi, konveksi, radiasi. Silakan berkelompok. Ketika menjawabnya itu diskusikan dengan teman-teman, jangan memaksakan jawaban diri sendiri. Pokoknya jawaban terbanyak itu yang dijadikan sebagai jawaban kelompok. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Tidak ada, baiklah. Kalau begitu ibu akan membagikan bahan ajar yang boleh di depan ya, boleh dibagikan. dari gelas atau cangkir tablet dan plastik mana yang lebih baik dalam mempertahankan panas bumi? Jawabannya oke, cangkir stainless. Samakan ya jawabannya. Isi nanti ada yang beda, boleh bertanya atau boleh menyangkal. Apakah main dengan pegangan yang terbuat dari plastik bisa digunakan lebih baik tidak? Jawabannya
Adakah perbedaan antara panci dengan bahan ya, betul. Lanjut. Lama ini kita kalau mendengar tentang kurikulum pendidikan, apakah radiasi memang ya, tuh. Oke. Gambarnya, tugas gambarnya. Nah, oke teman-teman, ini tugas dari kelompok 2 ya, bagian konstruksi, konveksi, dan radiasi. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawabannya? Oke. Lanjut. Apakah bahan dan pegangan yang terbuat dari plastik bisa digunakan lebih baik diukur? Jawabannya? Ya, Tentu bisa. Oke. Lanjut. kalian apakah membuat panci akan berpengaruh ketika kita mengusap? Apakah perbedaan antara panci dengan bahan besi, aluminium, dan besi? Jawabannya? Ya, berpengaruh. Kita selalu tentang efek buruk dari radiasi. Apakah radiasi memang berbahaya untuk ini? Ada yang berbahaya, ada yang memilih banyak kegunaannya. Ketika cara kerja dan menyebabkan rambut, maka lakas memiliki prinsip perpindahan kalori yang sama. Cara kerja Oke, ada jawabannya yang beda tidak? Oke, ada? Beda. Ada yang jawabannya beda dengan kelompok 1? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kalau misalnya di rumah kalian terjadi nggak peristiwa radiasi? Peristiwa konveksi? Peristiwa konduksi? Adakah alat yang memanfaatkan peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi di sekitar kita ada? Oke, jadi kesimpulannya adalah konduksi, konveksi, radiasi itu terjadi di sekitar kita. Banyak alat-alat yang digunakan oleh ilmuwan yang berasal dari teori perpindahan kalor. Oke, untuk tugas individunya, tugas normatifnya, silakan kalian boleh memilih membuat video perpindahan kalor. Di situ kalian boleh bikin video perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Contohnya apa saja boleh, atau kalian boleh memfoto apa saja konduksi, konveksi, radiasi yang terjadi di sekitar kalian. Kemudian dibikin menjadi clipping, atau boleh saya siapnya tes tulisan aja sama ibu. Saya mau pengertian konduksi, konveksi, radiasi, dan contoh-contohnya itu dalam bentuk tes tulisan aja. Siap podcast? Siap, boleh. Atau bu, saya mau bikin poster. Poster bentuk dari konduksi, konveksi, radiasi itu apa saja, karena saya senang menggambar. Posternya boleh poster berupa pakai manual, pakai pensil diwarnai, atau boleh menggunakan komputer tanpa desain grafis, boleh. Untuk tugas bisa dikumpulkan nanti secara online, dikirim melalui WA ke ibu. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, nanti kita akan persiapkan materi yang selanjutnya adalah pemuaian. Silakan kalian mencari materi pemuaian atau boleh baca-baca referensi pemuaian lainnya.
Tidak ada pertanyaan? Oke, silakan kalian menuliskan refleksi pembelajaran hari ini. Nanti dikirimkan ke WA Ibu. Jadi Ibu tunggu mulai dari sekarang sampai dengan jam 18.00. Jam 6 ya. Perasaan kalian kalau misalnya belajar itu apakah aku pakai media wae, alat bantu wae, ataupun saya mah lebih senangnya belajarnya manca wae Bu, terus Bu, atau saya senangnya mengisi tugas aja Bu, nggak usah ada praktek, nggak usah ada galeri box, nggak usah ada mapel, nggak usah ada simulasi dari Ibu. Saya mah senangnya manca sama nulis, boleh. Pokoknya kemukakan, refleksikan kalian pembelajaran hari ini bagaimana perasaannya, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang kalian inginkan, baik itu dari segi media pembelajaran, sarana pembelajaran yang disiapkan, atau dari individu itunya sendiri. Oke, terima kasih, kita sudah dengan cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aji, Bu Sarinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, Bu kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik Pak, Bu, untuk kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana sebelumnya saya dan Bu Sarinda sudah melaksanakan kegiatan observasi, kemudian kegiatan observasi kelas. Jadi tujuan kegiatan kali ini berkaitan dengan pasca observasi, yaitu kita akan berdiskusi dalam kaitannya evaluasi. Dan pun di sini ada beberapa yang akan saya ajukan ya Bu Stel, berkaitan dengan observasi kemarin. Baik, untuk pertama saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana Bu Stel perasaannya kita melaksanakan kegiatan observasi kemarin. Pertama, perasaan saya merasa senang karena bisa melakukan refleksi pembelajaran bersama-sama. Jadi di sini refleksinya tidak hanya ada pada sudut pandang saya, tapi ada dari sudut pandang orang lain. Berarti lebih baik merasa senang. Ya, alhamdulillah Bu. Refleksi bersama. Kemudian Bu, kemarin kegiatan praobservasi itu sudah menyampaikan area pengembangan yang Ibu terapkan di kelas Ibu. Iya betul. Nah, bisa Ibu utarakan kembali itu tentang area pengembangannya seperti apa tadi kemarin di kelas, kemudian langkah-langkah beserta tahapannya seperti apa Bu? Oke, untuk area pengembangan di sini pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pada area dimensi pengetahuan di sini ada dimensi pemahaman. Peserta didik memiliki kompetensi berpikir ilmiah, berpikir kritis dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, HOTS. Peserta didik juga memiliki pemahaman sains yang utuh. Kemudian untuk keterampilan di sini ada dimensi keterampilan proses. Menurut Murdoch di sini sekurang-kurangnya ada 6 keterampilan inquiry yang perlu dimiliki peserta didik, yaitu mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses, menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, mengkomunikasikan hasil. Dan untuk keterampilan proses ini tidak selalu merupakan urutan langkah, melainkan suatu siklus yang dinamis yang dapat disesuaikan berdasarkan perkembangan dan kemampuan peserta didik. Nah, untuk sikap di sini yang pertama mencerminkan profil pelajar Pancasila dan memiliki kesadaran diri dan pengelolaan diri, juga keterampilan berelasi dan kesadaran sosial. Oke. Ya, berarti tadi Ibu sampaikan bahwa area pengembangan yang sudah Ibu terapkan di kelas itu sudah mencakup ketiga aspek berkaitan dengan sikap, pengetahuan, keterampilan. Berikut juga penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya. Maksudnya PSE-nya sudah Iya. dilaksanakan. Iya. Baik Bu, kemudian menurut pendapat Ibu, sejauh mana area pengembangan yang tadi Ibu sudah sampaikan itu, apakah sudah berjalan dengan baik, sudah berhasil, atau masih belum efektif Bu? Di sini untuk kesadaran diri pada keterampilan sosial emosional, anak sudah menyadari perasaannya,
Lalu di sini untuk kesadaran diri dan pengelolaan diri, adanya keyakinan kelas yang telah dibuat. Lalu untuk keterampilan berelasi, karena di sini anak bekerja di dalam kelompok. Kemudian untuk mempertimbangkan masukan dan kemampuan dari setiap anggota kelompok, di sini ada kesadaran sosial. Lalu dari segi pembelajaran diferensiasinya, ada diferensiasi konten. Guru menyiapkan konten yang memfasilitasi kebutuhan gaya belajar peserta didik atau murid. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya, waktu yang bervariasi sesuai dengan kesiapan peserta didik, pemberian bantuan atau scaffolding secara bervariasi juga berdasarkan pada kesiapan peserta didik. Lalu untuk diferensiasi produknya di sini, asesmen terpadu yang memfasilitasi suara murid dan pilihan murid. Gitu. Berarti tadi berkaitan dengan PSN-nya, Ibu sudah berhasil ya Bu ya, tersampaikan semua kesadaran dirinya, kemudian kesadaran sosial, kemudian juga diferensiasinya itu sudah ada konten berupa melihat sesuai dengan kesiapan dan kebutuhan anak. Proses juga sudah ada diterapkan dan produknya Bu ya. Baik, sudah berhasil ya Bu, sudah harapan ya. Iya. Baik, kemudian untuk berikutnya Bu, tadi tentang area tersebut, area pengembangan tersebut, dalam pembelajaran di kelas itu kemarin ada tidak Bu kendalanya? Hambatannya? Iya, ada Bu kendalanya. Yang pertama, menjaga kelas agar tetap kondusif selama pembelajaran. Apalagi kan kemarin alokasi waktunya 3 jam pelajaran. Kemudian membuat murid seluruhnya berperan secara aktif dalam kegiatan KBM. Mungkin kendalanya dari saya ada 2 poin itu yang terbesar Bu. Baik, berarti kendala dan hambatannya tentang suasana kondusif ya Bu. Iya. Mungkin harus ditingkatkan. Iya. Kemudian juga tentang keaktifan belajar anak ya. Betul, Bu, ya? betul. Nah, tentang hal tadi itu, menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Menurut saya waktu KBM yang terlalu panjang kan anak di sini mulai belajar itu dimulai dari pukul 7, memang ada pembiasaan dulu, setengah 8 itu baru mulai KBM. Kemudian kan waktu pulang siswa itu jam 14.20. Otomatis konsentrasi murid itu sudah mulai berkurang pada jam-jam terakhir, apalagi setelah istirahat kedua sholat isoma, istirahat sholat duhur, itu si konsentrasi murid memang sudah sangat turun. Iya, jangankan murid, kadang kitanya juga sudah mulai letih kalau sampai sore tuh. Kemudian di sini jumlah siswa dalam setiap kelas itu terlalu banyak, di mana jumlahnya 36 sampai 40 siswa per kelas dengan satu guru, sehingga penurunan kualitas pelayanan yang diberikan guru juga pasti tidak akan maksimal gitu. Satu guru 36 atau 40 siswa. Kemudian suasana yang kurang kondusif terjadi juga ketika kelas sebelah kosong atau tidak ada gurunya gitu, sehingga terkadang ada gangguan dari kelas-kelas sebelah ke kelas yang sedang aktif melakukan KBM seperti itu Bu. Baik, Bu. Berarti tadi kendalanya maksudnya dari hal itu bisa terjadi karena waktu kami KBM terpanjang ya Bu. Betul. Kemudian ditambah lagi jam terakhir. Iya. Itu sudah lelah, Iya. konsentrasi berkurang, kemudian juga Jumlah siswa jumlahnya terlalu ya. banyak ya Bu ya. Iya. Berarti 36 itu otomatis layanan kita memberikan arahan juga suara kita tertutup ya Bu ya. Iya, terus kitanya juga letih gitu, terlalu banyak siswa yang membutuhkan bantuan kita gitu. Betul sekali. Dan yang terakhir juga tadi Ibu sampaikan gangguan sekitar ya Bu ya. Iya, eksternal. Baik. Nah, terkait dari kendala-kendala tadi ini Bu ya, apa ya pengaruhnya gitu kan, ini pengaruh dalam kendala tersebut. Ada nggak Bu strategi apa yang bisa Ibu jalankan atau berikan kepada anak-anak pada pembelajaran di kelas yang kondisi seperti ini? Oke, rencana perbaikan mungkin ya Bu ya. Ya. Oke, di sini mungkin biasanya kan dilakukan refleksi itu di akhir pembelajaran. Mungkin sekarang mah di pertengahan pembelajaran juga ada refleksi gitu. Jadi kalau ketika peserta didik terlihat sudah mulai kurang kondusif, kita lakukan refleksi dulu sebelum lanjutkan. Lalu untuk selanjutnya dibutuhkan sharing dengan wali kelas lain, dengan guru mata pelajaran dan juga dengan guru BK.
Kemudian mungkin di sini kalau secara pribadi saya menyiapkan rencana pembelajaran yang lebih matang dan juga menambah referensi dalam melihat praktek baik yang sudah dilakukan oleh guru-guru gitu. Sehingga apa yang bisa mereka lakukan kalau yang sama kasusnya bisa menjadi referensi untuk saya gitu. Jadi refleksinya yang tadinya di akhir jadi di Akhir dan tengah. Iya, refleksinya. Dan sharing juga dengan guru mapel, rencana yang diberikan juga harus dimatang. Namun saya ingin bertanya Bu, kalau misalkan kondisi anak seperti itu, kalau Ibu berikan seperti apa ya, mungkin biar lebih konsentrasi, ada nggak strateginya apa? Ya mungkin ketika misalnya di pertengahan ya Bu, misalnya di pertengahan anak sudah terlihat kurang kondusif, di situ kita bisa melakukan refleksi terlebih dahulu gitu. Seperti misalnya kita merecall materi-materi yang sudah diberikan gitu, biar dia tetap fokus lagi. Atau kita selingi juga dengan ice breaking, tapi tetap pada ranah asesmen kognitifnya di sini gitu. Jadi seperti kan kemarin kita lagi membahas perpindahan color ya Bu ya. Nah mungkin materi-materi atau pertanyaan-pertanyaan singkat yang saya berikan gitu biar mereka tuh lebih oh iya ini Bu ini jadi semangat lagi. Atau ice breaking yang non kognitifnya seperti kalau saya biasanya tepuk 1, tepuk 2 atau tepuk pramuka gitu. Jadi ketika si instruksi kita itu atau kita memberikan instruksi dalam suara yang keras, mereka itu kadang jadi fokus mendengarkan sumber suara yang lebih keras dari mereka. Nah, setelah mereka lebih kondusif lagi, setelah kesadaran dirinya sudah muncul lagi, baru lanjutkan kegiatan lainnya. Selain itu kan di kesadaran diri juga di sini ada teknik stop Bu. Jadi ketika memang anak-anak memang sudah dirasa turun konsentrasi dan kondusifnya, kita coba untuk menghentikannya terlebih dahulu dengan metode stop tadi ya. Setelah metode stop ini mempengaruhi, jadi si kesadarannya kembali muncul, baru kita maju lagi seperti itu. Ya, berarti tadi kegiatan yang realnya Bu ya, berarti mencampur tadi itu merecall materi, Iya. kemudian memberikan ice breaking yang berkaitan dengan materi ya Bu. Betul? Kemudian juga menggunakan teknik stop. Ya. Ini berkaitan dengan ice juga ya Bu. Ya, betul, iya. Luar biasa ya Bu. Oke Bu, nah dari pemaparan tadi Bu, kapan Bu rencana yang tadi Bu sampaikan itu akan direalisasikan di kelas Bu? Biasanya kalau paling cepat itu rencana saya untuk pertemuan selanjutnya ketika kan saya seminggu itu bertemu dengan siswa di kelas yang sama itu 2 kali. Nanti untuk pertemuan yang selanjutnya saya sudah melakukan strategi-strategi perbaikan paling cepat. Kalau paling lambat biasanya pada bab baru seperti itu. Jadi disesuaikan juga dengan waktu saya. Berarti Manajemen waktunya juga. ya rencananya berarti ya kalau Paling cepat, berarti lebih ke Pertemuan selanjutnya ya paling lambat pada awal bab baru ya. luar biasa Bu. Nah tadi kan Ibu sudah sampaikan ya Bu tentang rencana kemudian strategi ya, semoga nih Bu dengan rencana yang tadi Ibu sampaikan itu ketika Ibu terapkan di kelas bisa memberikan pengaruh atau dampak yang lebih baik Ibu kepada anak-anak sehingga dapat sesuai dengan harapan Ibu seperti itu. Ya, amin. Sebelum kita akhiri sesi kegiatan hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu Bu tentang refleksi dari Bapak Aji sebagai pengajar praktik saya. Pada Bapak Aji kami persilakan. Komunikasi antara ibu pada saat melakukan kegiatan pasca observasi sudah sangat baik. Kenapa saya ucapkan seperti itu? Saya sangat mengapresiasi karena coaching yang ibu paparkan kepada rekan sejawat sudah mulai terlihat dengan urutannya, karena urutan-urutan tersebut itu yang akan mempengaruhi kegiatan di pendampingan berikutnya. Karena saya berharap kedepannya ibu jangan terlalu puas untuk kegiatan teknik coachingnya, semakin terus digali lagi dan mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih baik lagi.
Adapun tadi sudah saya lihat Ibu menyampaikan tujuannya dengan begitu komunikatif, gitu kan, terus melakukan percakapan umpan baliknya yang bagus. Kita itu tidak ada, dalam artian tidak ada rekayasa ya, komunikasi sudah jelas, apa yang Ibu pertanyakan sudah dijawab dengan jawaban yang sesuai, sehingga kegiatan pasca observasi ini sudah sangat menurut saya, pandangan saya. Untuk rencana tindak lanjutnya sudah disampaikan, gitu kan, rencana tindak lanjutnya bagaimana, dan Ibu juga menjawab bahwa rencana tindak lanjutnya dan untuk eksekusinya kapan, gitu kan, dan itu sudah disampaikan. Insya Allah teknik coaching yang Ibu pelajari selama online atau daring sudah diaplikasikan dengan baik. Saya ucapkan selamat, saya mengapresiasinya dengan sangat. Seperti itu. Banyak Pak Edi atas umpan balik dan masukannya Pak ya, tadi sangat membangun saya, khususnya pribadi saya dan untuk kita semua ya, Ustaz Linda. Iya, betul. Ya, untuk sesi kegiatan hari ini kita akhiri. Terima kasih banyak Pak Edi sudah hadir. Siap. Ustaz Linda juga terima kasih banyak sudah Ya, berpartisipasi. sama-sama. Ya, akhir kata ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.